Halo semuanya, kali ini kita akan membahas soal matematika pada buku SPM Plus US SD tahun 2022 dan di sini adalah bagian pertamanya yaitu soal nomor 1 sampai dengan nomor 10. Kita langsung saja ya. Nah, ini adalah soal nomor 1. Nah, di sini hasil dari 28.675 ditambah 12.740 dikurangi 4.698 adalah, nah, di sini saya akan memberitahu cara singkat dalam mengerjakannya, cara gampang. Itu kita akan membuat 5 bagian kotak ya. 1 2 3 4 5 6. Oke, ini adalah saya tambah sini ya. Jadi 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Oke. Kita tuliskan yang pertama adalah 28.675. Oke. Kemudian yang kedua ditambah 12.740. Nah, ini kita tambahkan. Kemudian yang dikurangi kita tulis di bawahnya, yaitu 4.000 di sini ya, 698. Nah, ini kita kurangi. Nah, caranya adalah begini. 5 tambah 0 yaitu 5 dikurangi 8 kan tidak bisa ya. Jadi 7 ini kita kurangi jadi 6. 7 kurangi 6, kemudian 5 ini jadi 15. Jadi 15 dikurangi 8 baru bisa ya. Hasilnya adalah 7. Kemudian 6 dikurangi 6 ditambah 4 10 dikurangi 9 yaitu 1. Kemudian 6 ini bisa ya, langsung 6 dikurangi 6. Ya kan? Nah, tinggal 7. Kemudian di sini 8, ini 8 yang bisa dikurangi 4. 8 dikurangi 4 ini sisa 4, ya kan? Jadi 4 tambah 2 6. Nah, di sini tinggal 2 ditambah 1 yaitu 3. Jadi jawabannya adalah 36717 C. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Nah, seorang pedagang memiliki persediaan 8 karung beras. Jadi kalau saya boleh tuliskan di sini ada 8 ya. Ini 8 karung beras. Ada 8 karung. Yang masing-masing berisi 25 kg. Beras tersebut kemudian dimasukkan ke 5 wadah sama banyak. Jadi 5 wadah. Maka banyak beras yang terdapat di setiap wadah adalah, jadi caranya begini. Ada 8, perhatikan angka-angka ini ya. Jadi saya tulis dulu 8 karung, masing-masing berisi 25. Jadi kalau ada 8 karung 3 4 5 6 7 8 karung, masing-masing berisi 25. Berarti kalian bisa bayangkan ya, ini berarti tambah banyak sekali berasnya. Oke, kalau tambah banyak sekali berarti ini adalah 8 dikali 25. Oke, kemudian dimasukkan ke 5 wadah, berarti dibagi dong, dibagi ke 5 wadah sama banyak ya. Nah, maka banyak beras yang terdapat di setiap wadah adalah, nah ini adalah kalimat matematikanya. Nah, cara mudahnya itu adalah kalian buat bentuk ini menjadi 8 kali 25 bagi ini ya, bagi ini sama dengan per 5. Nah, seperti ini. Jadi yang bisa kita sederhanakan adalah 25 ini dibagi 5. 25 bagi 5 itu adalah 5. Oke.
Jadi 8 kali 5 adalah 40 ya. Jadi setiap wadah adalah 40 kilo. Oke, kita lanjut ke nomor 3 ya. Ya, ini adalah soal nomor 3. Nah, di sini yang kalian perlu perhatikan adalah setiap tanda operasi ini bermepetan atau berhimpitan ya dengan tanda apa. Misalnya ini negatif, dia berhimpitan dengan negatif. Jadi nanti jadinya adalah plus. Oke. Kemudian ini plus positif berhimpitan dengan negatif. Positif berhimpitan dengan negatif itu jadinya adalah negatif. Jadi kalau kita boleh susun ya, ini tetap min 49 ya, kemudian ini 87, ini 25 ya. Jadi kalimat matematikanya menjadi negatif 49 ditambah 87 dikurangi 25. Oke. Nah, bentuk seperti ini saya akan rubah susunannya. Jadi bentuk seperti ini itu sama saja dengan kalau kita tulis bentuknya seperti ini. Positif dulu yang saya pindahkan ke depan. Jadi positif 87 ini saya taruh depan. Boleh dong ya, geser antriannya atau posisinya digeser. Jadi 87 yang minus-minus ini saya letakkan di belakang. Jadi 87 dikurangi 49 dikurangi 25. Oke. Nah, caranya yaitu sama seperti tadi ya. Kalau puluhan berarti kita ambil 2 kotak seperti ini ya. Jadi 87 dikurangi dengan 49 ya kan, kemudian dikurangi lagi dengan 25 ya. Nah, caranya seperti ini. 7 dikurangi 9 nggak bisa ya kan, jadi 8 jadi 7 jadi 17 dikurangi 9 ini adalah 8 ya kan, jadi 9 nya habis, 17 nya jadi 8 ya. Jadi 8 dikurangi 5 ini adalah 3, jadi ini adalah 3. Kemudian 7 dikurangi 4, 3 dikurangi 2, 1, jadi totalnya adalah 13 dan itu positif. Jadi jawabannya adalah yang C. Baik, kita lanjut ke nomor 4. Oke, soal nomor 4. Sebuah bak penampungan berbentuk kubus telah terisi setengah bagian. Nah, jika volume air dalam bak sekarang adalah 108 liter, maka panjang rusuk bak tersebut adalah, nah kita akan bahas ya pelan-pelan di sini. Kalau kalian amati pada soal cerita di sini itu ada bak kan, bentuknya kubus. Nah, tapi kubus ini terisi setengah bagian saja. Jadi kalau kubus itu bentuknya seperti ini ya, nah maka dia ini hanya terisi setengah bagian saja. Nah, misalnya seperti ini ya, anggaplah ini bak mandi yang cantik sekali. Nah, dia cuma terisi setengah bagian ini saja. Nah, ini saja yang terisi. Seperti ini ya. Nah, bagian ini saja yang terisi ya, yang di bagian atasnya tidak. Nah, dan volume air dalam bak mandi itu adalah 108 liter. Oke. Nah, berarti ini adalah 108 liter itu adalah setengah
dari volume kubus, ya kan? Berarti 108 liter itu sama saja dengan 108 desimeter pangkat 3, itu adalah setengah kalinya volume kubus itu adalah S pangkat 3, ya kan? Nah, ini satuannya kita perhatikan, cm ini desimeter, berarti desimeter ini kita jadikan ke cm, jadi 108, karena ini pangkat 3 jadi tambahnya nolnya 3, ya. Ini adalah 1/2 kali S pangkat 3. Nah, kita mau mencari S pangkat 3, berarti per 2 yang di sini ya, 2 ini kita pindah ke sana, jadi kalimatnya adalah kali 2, jadi 108.000 kali 2. Nah, maka S pangkat 3 ini adalah akar dari 2 kali 108, yaitu 216.000. Oke, 216.000. Maka S pangkat 3-nya, S-nya, sorry ya, ini karena S pangkat 3 adalah ini, maka S pangkat 3-nya ini pindah ke sana jadi akar 3, ya. Jadi S pangkat 3-nya ini terhapus. Oke, saya hapus ya. Oke, maka cara mencari S-nya itu adalah akar pangkat 3 dari 216 itu adalah 6, ya kan? Nah, nolnya 3 berarti 60, ya. 60 cm rusuknya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, KPK dari 36, 42, dan 54 tapi dalam bentuk faktorisasi prima. Jadi faktorisasi prima itu tidak perlu hasil akhirnya ya, angkanya berapa, tidak perlu ya. Jadi cara mencarinya adalah cara yang paling gampang itu kita bikin formasi seperti ini, 36, ya, ada 1, 2, 3 kotak ya, jadi 36, kemudian 42, kemudian 54. Oke, nah sekarang kita bagi dengan berapa? Contoh, saya pakai tinta yang lain ya supaya lebih mudah dalam mengerti. 36, 42, dan 54 itu sama-sama bisa dibagi 2, boleh ya. Jadi ini hasilnya adalah 18, dibagi 2 ini adalah 21, dibagi 2 ini adalah 27. Oke. Nah, dari sini sama-sama bisa 18 ini sama-sama bisa dibagi 3, ya kan? Sama-sama bisa dibagi 3 ketiganya ini. Jadi 18 dibagi 3 ini adalah 6, 21 dibagi 3 ini adalah berapa ini? 7, ya kan? Nah, 27 dibagi 3 ini adalah 9. Oke. Nah, dari sini kita lihat ada 6, ada 7, ada 9. Berarti ini bisa dong, ada yang bisa dibagi dengan 3 lagi, ya kan? Kita cari KPK ya. Jadi ini adalah 2, di sini 7, di sini 3. Oke. Maka KPK-nya itu adalah ini, yang di ujung-ujung ini. Tunggu, saya kasih lingkaran ya. Jadi KPK-nya adalah ini, 2 pangkat 2, ya. KPK-nya adalah 2 pangkat 2 kali, nah ini 3-nya 1, 2, 3 ya, yang di ujung saja ya, 3 pangkat 3 dikali 7. Nah, ini ya. Jadi yang letter L ini adalah KPK-nya. Oke.
Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, ini cara mencari KPK. Semoga mengerti ya. Kita akan lanjut ke soal nomor 6. Baik, kita lanjut ke soal nomor 6. Di sini sebanyak 66 siswa laki-laki dan 44 siswa perempuan salah satu SD yaitu Merah Putih akan mengikuti kegiatan pramuka. Nah, mereka ini akan dibagi ke dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok itu terdiri atas siswa laki-laki dan perempuan sama banyaknya. Nah, kelompok paling banyak yang bisa dibentuk adalah, nah perhatikan di sini, kalau kalimat ini dia mengandung kata kunci ya. Kata kuncinya adalah setiap kelompok. Nah, ini mereka akan dibagi ke dalam beberapa kelompok. Nah, ini akan dibagi ya, dibagi ke dalam beberapa kelompok dan terdiri atas setiap kelompok itu terdiri atas siswa laki-laki dan perempuan sama banyak. Oke, jadi kalau kalian menemui soal seperti ini ya, dibagi ke dalam beberapa kelompok dan sama banyak, itu pasti yang dicari adalah FPP ya, faktor persekutuan terbesar dari 66 dan 44. Oke. Nah, cara mencarinya adalah seperti ini. Saya akan rubah warna bolpennya terlebih dahulu ya. Oke, jadi 66 dan 44 berarti kita buat dua kotak. Oke, jadi ini adalah 66 dan 44. Nah, kita akan bagi ya dengan bilangan yang sama. Jadi kuncinya kalau FPB itu adalah kita bagi dengan bilangan yang sama. Contoh, 66 dan 44 sama-sama bisa dibagi dengan 2. Oke, 66 bagi 2 hasilnya adalah 33, 44 bagi 2 hasilnya adalah 22. Ya kan? Nah, kemudian setelah dibagi dengan 2, 33 dan 22 ini bisa dibagi lagi dengan bilangan 11, yaitu hasilnya adalah 3, hasilnya adalah 2, ya kan? Jadi yang merupakan FPB itu adalah yang di sebelah kiri ya, 2 kali 11 ini ya. Jadi FPB nya itu adalah 2 kali 11, yaitu 22. Oke, jadi kelompok yang paling banyak yang bisa dibentuk adalah 22. Oke, kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Baik, untuk soal nomor 7 ini, ayah itu memiliki 2 benda ya, yaitu kayu dan bambu. Kayu ini panjangnya 1,8, bambunya 1,5/8. Nah, kira-kira kalau dari optionnya, pilihannya itu yang paling panjang yang mana, ya kan? Ataukah sama panjangnya? Jadi perhatikan di sini, kayu itu kalau saya tulis di sini ya, saya tulis di sini 2 bendanya yang dibandingkan, yaitu kayu dan bambu. Oke, kayunya adalah 1,8 meter, bambunya 1,5/8 meter. Nah, kalau dibuat menjadi pecahan biasa 1,8 ini adalah 18/10, ya kan? Kalau ini dibuat menjadi pecahan biasa adalah 13/8 ya. Jadi 8 kali 1 tambah 5, jadi 8 kali 1 itu 8, 8 tambah 5 adalah 13 ya. Jadi kalau kita buat perbandingan berarti kita akan kalikan silang ya. Jadi 8 kali 18 ini anggaplah 20 ya, mendekati 20 kali
8 itu berarti 150 sekian lah, ya kan, hampir 160, ya kan, hampir 160. Kemudian kalau 10 kali 13 itu adalah 130. Jadi otomatis kayu lebih besar, ya, kayu lebih besar atau lebih panjang daripada bambu. Jadi kayu lebih panjang daripada bambu. Jawabannya adalah yang C. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan. Jadi kalian tidak perlu menghitung 18 kali 8 itu berapa realnya, nyatanya, hasilnya yang tepat tuh berapa, nggak usah ya. Tapi kita langsung masuk taksiran, ya. Jadi 18 kali 8 itu kurang lebih ini mendekati ya, almost 20, ya kan, mendekati 20. Berarti 20, anggaplah 20 kali 8, ya, 160. Kemudian di sini 10 kali 13 yaitu 130. Jadi kurang lebih ya lebih panjang kayu, seperti itu ya. Oke. Kita lanjut lagi ke soal nomor 8. Ya, untuk soal nomor 8 ada sebuah lapangan bentuknya persegi panjang. Ukurannya panjangnya 15, 1/2, lebarnya 8,2 meter. Nah, luas lapangan tersebut adalah, nah, kita harus tahu di sini bentuk lapangannya itu apa. Kalau bentuk lapangannya adalah di sini persegi panjang, yang ditanyakan adalah luas lapangan tersebut, maka yang dimaksud adalah luas persegi panjang, ya. Jadi kita cari luas persegi panjang. Kalian ingat nggak rumusnya luas persegi panjang apa? Ya, panjang kali lebar. Oke. Berarti kalau panjang kali lebar berarti 15 1/2 dikali 8,2. Nah, kalian ingat kan 1/2 ini artinya adalah setengah. Nah, ini bentuk ini kalian bisa tulis 15,5, ya, kali 8,2. Nah, ini kalian bisa hitung dengan cara bersusun, boleh ya. Jadi 15,5 kita kalikan 8,2, ya kan. 2 kali 5, masih ingat ya caranya, ini 0 nyimpen 1, 5 kali 2 10 tambah 1 1 nyimpen 1, ya, jadi 1 kali 2 2 tambah 1 3. 8 kali 5 40, ya kan. Kita simpan di sini 40. Berarti ini kan diloncati ya, tidak usah ditulis. Jadi 8 kali 5 40 tambah 4 jadi 44, ya kan, nyimpan 4 di sini 4. Kemudian 4 kali 8 1 kali 8 itu adalah 8 tambah 4 yaitu 12, ya. Jadi 01721. Ini adalah dua angka di belakang koma. Jadi ini juga dua angka terus baru koma, ya. Jadi jawabannya adalah 127,1. Nah, ini jawabannya untuk soal nomor 8. Kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, di sini soal nomor 9-nya adalah kita disuruh mencari perbandingan antara banyak siswa yang pakai topi dengan siswa yang tidak pakai topi. Oke. Jadi, siswa yang memakai topi dibanding siswa yang tidak pakai topi. Nah, otomatis kita harus perhatikan gambarnya ya. Kita harus lihat berapa banyak
anak yang pakai topi. Saya akan hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, jadi yang pakai topi adalah 9, yang tidak pakai topi berarti 1, 2, 3. Oke, 3. Jadi 9 dibanding 3. Nah, angka ini bisa kita sederhanakan, yaitu sama-sama dibagi 3, ya kan? Jadi 9 dibagi 3 itu hasilnya adalah 3. 3 dibagi 3 itu adalah 1. Jadi perbandingannya adalah 3 banding 1. Ya, jadi ini adalah penyederhanaan. Jadi perbandingan ini kita bentuknya itu kita sederhanakan lagi, sama-sama bisa dibagi berapa. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Nah, di soal nomor ini itu kita disuruh mencari atau mengkonversi atau mengubah ya satuan ada abad, dasawarsa, dan tahun, berubah menjadi tahun ya semuanya. Nah, perlu kalian ingat adalah 1 abad itu 100 tahun. Ini harus dihafalkan ya, dimengerti ya. Kemudian 1 yang namanya dasawarsa, paling gampang menghafalkan itu gini, dasa itu dari bahasa Jawa yaitu sedoso, doso ya. Doso itu adalah 10, jadi dasawarsa itu adalah 10 tahun. Oke, jadi kalau dia bilang 1/4 abad, saya tulis lagi ya, dikurangi 1/2 dasawarsa tambah 12 tahun. Nah, ini bisa saja saya tulis 1/4 abad, saya ganti 100 tahun, ya kan, dikurangi 1/2 dasawarsa, jadi artinya adalah 1/2 kali 10 tahun ya, ditambah 12 tahun. Nah, ini berarti 100 dibagi 4 ini adalah 25 ya, 25 tahun dikurangi 10 dibagi 2 ini adalah 5 tahun ditambah 12 tahun. Nah, caranya sama ya, kalau seperti ini berarti kita buat seperti ini, 2 kotak, dimana di sini adalah 25 tahun ya kan. Kita geser dulu ya, yang positif kita tambahkan dulu, jadi tambah 12 tahun, baru nanti kita kurangi 5 nya di sini ya. Oke, jadi 5 dikurangi 5 habis dong, sisa 2 ditambah 1 3, jadi 32 tahun. Oke, sampai di sini semoga mengerti. Kita akan lanjut ke video bagian 2. Jangan lupa kalau ada yang masih bingung boleh kalian tanya di kolom chat ya, atau di kolom komentar. Nanti saya akan bahas untuk lebih khususnya ya. Semoga adik-adik di sini bisa mengerti dan boleh diterapkan di soal-soal selanjutnya ya. Sampai jumpa di video bagian 2 ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Oke? Karena kita akan bahas soal-soal latihan SPM yang lainnya. Oke, semangat belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. See you.